kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan kayak Injil. Nanti kok sewaktu-waktu kalau sudah zaman-zaman makin modern, ya, nanti akan terkuak sebetulnya kitab ini. Memang sengaja mati-matian harus tulisan Arab, harus bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Sobat Asik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmatnya, maghfirahnya serta ridhonya, dan mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ikhwafillah, lagi dan lagi penista agama Islam. Penista agama Islam kian hari kian merajalela ikhwafillah. Sekarang datang dari seorang kakek-kakek yang sepuh yang mengaku dulunya katanya ustadz, lalu kemudian dia murtad. Orang ini terang-terangan mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak bohongnya ikhwafillah, dan orang ini hanya bisa menuduh, memfitnah tanpa dibarengi dengan bukti, fakta, dan data. Dan untuk melancarkan aksinya agar orang Kristen percaya kepada kakek ini bawa nama ustadz ikhwafillah. Bahkan mereka menulis di thumbnailnya dengan judul mantan ustadz bertobat karena sering berdebat. Dia bilangnya mantan ustadz ikhwafillah. Coba, mantan ustadz dari mananya? Dari Hong Kong. Dari mana ustadznya? Dan nanti yang dia bicarakan itu tidak sedikit pun, bahkan tidak secuil pun ada tanda-tanda keustadannya ikhwafillah. Yang dia bicarakan bukan Al-Quran, bukan membahas ulumul Quran, bukan membahas qiraah Al-Quran, bukan membahas i'rab Al-Quran, nas mansukh, ijaz Al-Quran, tajwid Al-Quran, asbabun nuzul, terus jidalul Quran, rasam Al-Quran. Bahkan dia tidak berbicara hadis atau asbabul wurud, ilmu riwayah, ilmu atau kedudukan derajat hadis seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu, matruk, inkar, dan lain sebagainya. Tapi yang ia mampu dan bisa bicarakan hanya fitnah dan hujatan, bahwa katanya di Al-Quran banyak bohongnya, tapi sedikit pun tidak mau dan tidak mampu untuk membuktikannya. Lantas apa dasar Anda wahai kakek-kakek yang mengatakan Al-Quran banyak bohongnya? Ikhwafillah, kita akan saksikan ke videonya, silahkan. Termasuk waktu debat tadi, kenapa Al-Quran itu tidak boleh diterjemahkan kayak Injil. Nanti kok waktu kalau sudah zaman-zaman makin modern, ya, nanti akan terkuak sebetulnya kitab ini. Memang sengaja mati-matian harus tulisan Arab, harus bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak kebohongannya. Betul. Saya sendiri punya bukunya kok. Nah ikhwafillah, di akhir kata kakek ini katakan, saya punya bukunya. Buku apa yang Anda maksud? Malukah Anda mengklaim ustadz tapi tidak tahu tentang Islam? Ya, saya katakan tidak tahu tentang Islam karena pertama, orang ini murtad, artinya ilmu keislamannya itu tidak ada dan tidak tahu. Atau memang jangan-jangan orang ini memang sudah kafir ikhwafillah, tapi ngaku-ngaku saja ustadz begitu ya. Ini kan bisa jadi ya. Lalu kemudian tadi dia katakan Al-Quran tidak boleh diterjemahkan karena katanya di zaman modern ya nanti akan ketahuan banyak bohongnya Al-Quran itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba melek sedikit, lihat Al-Quran itu bukan hanya diterjemahkan lagi, bukan hanya diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja. Bahkan terjemahan Al-Quran itu sudah ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Jawa, Inggris, bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa di seluruh dunia. Mana kebohongan yang Anda tuduhkan itu? Anda hanya bisanya menuduh, tapi tak tahu isi Al-Quran. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi ikhwafillah. Dengan adanya ini kan sudah terkuak semua. Makanya jangan heran deh, sekarang banyak orang murtadin deh di YouTube-nya Pak siapa itu? Pak Yusuf itu hampir tiap aku mendengarkan terus itu. Nanti kalau situ tidak ada baru saya setel di tempat TJNAS adik ini punya. Saya rajin itu tiap malam kadang-kadang sampai jam 2 malam itu kalau menyaksikan lewat YouTube itu. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Ini apa? Ini Tuhan Yesus kerja langsung. Nah, saya hafal banget itu di ayat 53 kalau berkata insyana illahila tipastikala jima tibatsitul hacha insyana illahila tipastikala insana oh insana oh insana.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba walam yaj'alhul ijwa. Terus yang keduanya kolimal. Terus Halo. terus Kolimal yukiro bangsa saidam midam. Mama kandung saya itu sebenarnya adalah dari keturunan Sunan Gunung Jati, karena nenek saya berasal daripada keturunan Sunan Gunung Jati. Saudara tahu kan, Sunan Gunung Jati adalah salah satu nabi yang membawa Muslim ke Indonesia. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa Isa Al-Masih adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa kerja langsung? Ya, mungkin itu sudah saatnya Gusti Yesus. Jadi maaf aja ya, bukan karena kehebatan para penginjil, enggak. Makanya seandainya saya dulu pernah jadi waktu saya mengenal Alkitab tuh baru 96. Padahal saya itu waktu di Jamaah Yesus itu 2 September 84, berarti umur saya itu 17 hari lagi baru 31 tahun, berarti umur saya masih di bawahnya Gusti Yesus, karena Gusti Yesus wafat umur 33 tahun. Cuman saya dulu yang salah, kan seandainya saya dulu lari ke Jakarta, saya tidak sombong, mungkin kalah itu Abi Sayyidin Ibrahim, betul, karena saya ini bilangnya bos saya itu tidak berani penakut gitu loh, istilahnya takut. Nah, ikhwafillah, dan pada akhirnya katanya Yesus wafat pada usia 33 tahun. Saya malas ikhwafillah menanggapi hal yang demikian ya. Silahkan saja diyakini Yesus sebagai Tuhan, mati ya, itu haknya kakek ini. Tetapi ketika mengatakan Al-Quran di dalamnya banyak kebohongan dan tak sedikit pun menampilkan ayat atau faktanya, kakek ini sebetulnya tidak jauh daripada anak TK ya ikhwafillah, yang hanya bisanya menuduh dan lain sebagainya. Semoga kakek ini bisa diproses dan diamankan untuk bisa menyusul KC ke Hotel Prodeo ikhwafillah ya, dan biar orang ini merasa jerah gitu ya, paling tidak dia meminta maaf gitu ya kepada kaum muslimin. Baik ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Jaga iman kita, jaga akidah kita sampai ruh tinggalkan badan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.